Sari duduk di depan jendela ruang tamu rumah mungilnya, menghirup aroma pagi yang segar. Mentari pagi menembus tirai tipis menebarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Suaminya, Budi, sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana yang selalu berhasil membuat hati Sari hangat setiap pagi. Mereka berdua telah menjalani hidup sederhana, namun penuh cinta dan saling menghargai. Di balik segala keterbatasan finansial, rumah mereka terasa penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan keluarga kecil yang penuh harapan. Sari adalah sosok wanita yang kuat dan sabar, meskipun kehidupan mereka tidak mudah. Setiap hari ia bangun pagi untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari sarapan untuk Budi, mengurus anak mereka yang masih kecil, hingga menjaga rumah agar tetap rapi dan nyaman. Budi adalah suami yang lembut dan pekerja keras. Meskipun penghasilannya pas-pasan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Mereka berdua menyadari bahwa cinta dan saling pengertian adalah pondasi utama kebahagiaan rumah tangga mereka. Hari itu, Sari merasakan damai yang luar biasa. Suara riang anak mereka yang bermain di halaman belakang seolah menjadi musik yang menyemangati harinya. Sari dan Budi duduk bersama menikmati sarapan dengan penuh tawa dan canda kecil, berbagi mimpi-mimpi sederhana tentang masa depan mereka. Mereka bercita-cita suatu hari nanti bisa membeli rumah yang lebih besar, memiliki usaha kecil-kecilan yang bisa menopang ekonomi keluarga, dan yang paling penting, membesarkan anak mereka dengan kasih sayang yang tulus. Namun, kehidupan yang damai itu ternyata tak selamanya mulus. Di balik kebahagiaan yang sederhana, ada badai yang perlahan mulai mengintai. Suatu hari, sebuah kabar datang yang mengubah segalanya. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi mulai terbongkar, menguji keteguhan cinta dan kesetiaan Sari dan Budi. Sari harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu ujian yang mengguncang fondasi rumah tangga mereka, mengancam segala yang telah mereka bangun bersama. Ketika Sari menyadari ada wanita lain dalam hidup Budi, gadis muda yang tampak mewah dan glamor, dunia Sari seolah runtuh. Namun, dia juga tahu bahwa di balik penampilan glamor itu, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hanya dia, Sari, yang tahu. Budi bukanlah pria kaya seperti yang wanita itu pikirkan, melainkan dia yang selama ini memikul beban berat demi keluarga kecilnya. Sari berdiri di persimpangan hidup, antara mempertahankan cintanya dan menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Namun, daripada menyerah pada amarah dan kesedihan, Sari memilih untuk tetap tegar. Dia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya soal kemewahan, melainkan tentang pengorbanan, pengertian, dan keteguhan hati. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Sari berkata pada wanita itu, "Ambil saja suamiku." Gundik itu tidak tahu kalau sebenarnya suamiku miskin dan yang kaya itu aku. Kalimat itu bukan hanya bentuk keberanian, tapi juga pengingat bahwa kekayaan sesungguhnya ada pada hati yang penuh cinta dan keikhlasan. Kisah Sari di episode pertama ini mengajarkan bahwa dalam setiap rumah tangga, cobaan pasti datang. Tapi, dengan keteguhan hati, saling percaya, dan pengertian, kebahagiaan bisa tetap tumbuh meskipun badai menghadang. Sari membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada materi, tapi pada bagaimana dia memperjuangkan cintanya dengan penuh keyakinan. Sari memulai hari itu seperti biasa dengan mata yang masih setengah mengantuk dan hati yang penuh syukur. Mentari pagi perlahan menyelinap masuk melalui jendela kecil di kamar mereka yang sederhana, menghangatkan ruangan dan membangunkan dirinya bersama suara gemericik air dari keran yang sedang disetel suaminya, Budi. Aroma kopi hitam dan wangi roti panggang yang dibuat Budi mengisi seluruh sudut rumah mungil mereka di pinggir kota yang tak pernah tidur. Rumah yang tidak besar, dengan cat dinding mulai pudar dan perabot seadanya, namun terasa penuh dengan kehangatan dan cinta yang tak tergantikan. Sari adalah wanita yang sederhana, bukan dari kalangan bangsawan atau orang kaya, melainkan dari keluarga biasa yang mengajarkan arti kerja keras dan kesetiaan. Ia bertemu dengan Budi 10 tahun lalu,
Ketika mereka sama-sama baru menapaki usia dewasa dan bermimpi tentang masa depan yang cerah. Mereka menikah muda, tidak punya banyak modal, tapi punya cinta yang besar dan harapan tak terbatas. Meski penghasilan Budi tidak seberapa sebagai pegawai toko kelontong di dekat rumah, ia selalu berusaha keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sari yang dulu sempat bekerja sebagai guru les privat, berhenti setelah menikah untuk mengurus rumah dan anak semata wayang mereka, Ardi. Kehidupan mereka memang jauh dari kemewahan, tapi tidak pernah kekurangan kebahagiaan sederhana. Ardi adalah buah cinta mereka yang selalu menjadi sumber tawa dan energi. Hari itu, seperti biasa, Sari menyiapkan sarapan dengan tangan cekatan. Ia memasak nasi goreng sederhana dengan telur dan sayur-sayuran dari kebun kecil di belakang rumah. Budi keluar dari dapur dengan nampan berisi 2 piring dan 2 gelas teh manis hangat. Mereka duduk di meja makan yang sudah usang, saling menatap dan tersenyum penuh rasa syukur. Sari merasakan hangatnya cinta di balik kelelahan dan kesederhanaan yang mereka jalani bersama. "Ardi sudah bangun belum?" tanya Budi sambil menyendok nasi goreng ke mulutnya. "Sabar, dia biasanya bangun jam 7, jawab Sari sambil meletakkan nasi goreng di piringnya. "Dia kemarin malam main sama teman-temannya sampai larut." "Anak-anak memang punya dunia sendiri ya," Budi tersenyum. Mereka berbincang ringan tentang hari yang akan dijalani. Budi berencana pulang lebih awal untuk menemani Sari dan Ardi, karena hari Minggu biasanya mereka habiskan bersama. Sari merasakan kehangatan dan kedamaian yang jarang ia dapatkan di dunia lain selain di rumah kecil mereka. Semua terasa cukup meski penghasilan pas-pasan. Namun, di balik segala keindahan sederhana itu, Sari punya sebuah rahasia kecil. Meski ia terlihat tegar dan penuh cinta, terkadang rasa takut menggerogoti hatinya. Takut kehilangan Budi, takut hidup yang keras akan memisahkan mereka. Tapi ia memilih untuk menyimpan perasaan itu dalam diam, karena percaya bahwa cinta dan pengorbanan adalah kunci utama. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Sari tetap mengurus rumah, mendampingi Ardi belajar, dan sesekali membantu tetangga dengan pekerjaan jahit-menjahit yang ia tekuni sejak lama. Budi pun terus berjuang dari pagi sampai malam, kadang pulang dengan tangan kosong, tapi selalu pulang dengan senyuman. Mereka berdua adalah gambaran pasangan yang sederhana, namun sangat kuat. Suatu sore, saat Sari sedang mengeringkan pakaian di halaman belakang, tetangga mereka yang baru pindah datang berkunjung. Wanita muda itu bernama Nia, berpenampilan modis dan tampak berbeda dengan lingkungan mereka. Nia datang membawa kabar bahwa ia sedang mencari pekerjaan dan sempat bertanya apakah Budi sedang membuka usaha atau punya peluang kerja tambahan. Sari menyambutnya dengan ramah, tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa was-was. Nia berbicara dengan antusias, bercerita tentang dunia glamor yang selama ini hanya Sari dengar dari televisi atau majalah. Nia juga mengatakan bahwa ia mengenal Budi dari tempat lain dan ingin berteman lebih dekat dengan keluarga mereka. Hari-hari berikutnya, Nia mulai sering mampir ke rumah. Awalnya Sari merasa biasa saja, bahkan mencoba menjadikan Nia teman curhat. Namun, lama-kelamaan Sari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Budi menjadi lebih pendiam, sering pulang larut, dan ponselnya yang biasa selalu di tangan kini sering disembunyikan. Sari mencoba bertanya, tapi Budi selalu menghindar atau memberikan jawaban singkat. Kecurigaan mulai tumbuh, tapi ia berusaha menepisnya demi menjaga kedamaian rumah tangga mereka. Suatu malam, ketika Sari sedang menidurkan Ardi, ia tanpa sengaja melihat sebuah pesan di ponsel Budi dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi ajakan bertemu dari seorang wanita. Jantung Sari seketika berdebar kencang. Seluruh dunia seolah runtuh dalam sekejap. Ia merasa dikhianati, tapi juga bingung harus berbuat apa. Sari menangis sendirian di kamar, berusaha menenangkan diri dan mencari jawaban. Ia bertanya-tanya bagaimana Budi bisa sampai terlibat dalam hal ini. Namun, di tengah keputusasaan,
Sari mengingat kembali segala perjuangan mereka, segala cinta dan pengorbanan yang pernah mereka lalui bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, bisik Sari pada dirinya sendiri. Aku harus kuat demi Ardi dan demi keluarga kami. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk berbicara langsung dengan Nia. Ia mengundang wanita itu ke rumah dan dengan tenang menanyakan hubungan mereka. Nia mengaku bahwa ia memang dekat dengan Budi dan mengakui bahwa mereka pernah dekat secara emosional. Namun, Nia tidak tahu bahwa Budi sebenarnya hanyalah pria sederhana dengan penghasilan kecil, bukan sosok kaya yang selama ini ia impikan. Sari dengan tegas mengatakan bahwa harta dan kemewahan bukan segalanya dalam hidup, dan bahwa cinta yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berkata dengan suara yang penuh percaya diri dan keberanian, "Ambil saja suamiku." Gundik itu tidak tahu kalau sebenarnya suamiku miskin dan yang kaya itu aku. Kalimat itu menggema dalam hati Sari dan menandai titik balik dalam kehidupannya. Ia tidak lagi merasa lemah atau tidak berdaya. Sebaliknya, ia menemukan kekuatan baru yang lahir dari keikhlasan dan cinta yang tak tergantikan. Di tengah badai yang mengancam rumah tangga mereka, Sari dan Budi mulai membuka komunikasi yang jujur dan tulus. Mereka saling memaafkan dan berjanji untuk memperbaiki hubungan demi kebahagiaan dan masa depan keluarga kecil mereka. Episode pertama ini berakhir dengan gambaran harapan baru, bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, kekuatan cinta dan keteguhan hati bisa membawa mereka melewati segala rintangan. Setelah percakapan tegas dan berani antara Sari dan Nia, suasana rumah Sari berubah. Awalnya, kehadiran Nia yang terus-menerus mendekat ke Budi membuat hati Sari resah. Tapi kini ia bertekad untuk tidak membiarkan rasa cemas itu menguasai dirinya. Budi pun merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun ia tahu, satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan adalah dengan jujur dan terbuka kepada istrinya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal seperti biasa. Namun, ada rasa berbeda dalam hatinya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang sedikit lelah namun penuh tekad. "Aku harus kuat," pikirnya, "bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Budi dan Ardi." Ia tahu bahwa rumah tangga mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Dan hanya kejujuran serta ketegaran hati yang mampu menyelamatkan cinta yang telah mereka bina bertahun-tahun. Ketika Budi turun ke dapur, ia menemukan Sari tengah menyiapkan sarapan dengan tenang. Ada rasa haru yang mendalam di matanya saat melihat istrinya yang begitu kuat, bahkan saat cobaan datang. Ia berjanji dalam hati untuk tidak menyakiti Sari dan akan memperbaiki semua kesalahannya. "Maaf, Sari," ucap Budi pelan saat duduk di meja makan. "Aku harus jujur. Aku memang pernah dekat dengan Nia. Tapi itu bukan karena aku ingin meninggalkanmu, atau karena aku kaya dan bisa memberinya segalanya. Aku takut kehilangan kamu dan Ardi, dan aku bingung bagaimana harus menghadapi semuanya." Sari mendengarkan dengan hati terbuka. Ia tahu, kejujuran adalah langkah pertama menuju pemulihan. "Aku tidak ingin kehilanganmu juga, Budi. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku tidak akan diam jika aku merasa dikhianati. Kita harus saling percaya dan jujur, supaya kita bisa memperbaiki semuanya." Hari-hari berikutnya menjadi waktu untuk mereka memperbaiki komunikasi yang sempat retak. Budi mulai lebih terbuka mengenai tekanan dan kesulitannya selama ini. Ia menceritakan tentang rasa tidak percaya dirinya karena penghasilan yang pas-pasan, dan bagaimana ia merasa tidak cukup untuk keluarganya. Sari yang mendengarkan dengan penuh kasih sayang, memberi kekuatan dan dukungan yang sangat dibutuhkan Budi. Mereka pun mulai merencanakan masa depan dengan lebih realistis, tanpa harus berhayal tentang kemewahan yang sebenarnya bukan segalanya. Mereka sepakat untuk fokus membangun usaha kecil-kecilan di rumah yang selama ini hanya menjadi mimpi. Dengan bantuan tetangga dan teman, mereka mulai membuka usaha catering sederhana, memanfaatkan kemampuan memasak Sari yang sudah terasah sejak lama.
meskipun berat di awal, usaha itu perlahan mulai memberikan hasil. Suara riuh tukang sayur dan pelanggan yang membeli makanan mereka menjadi musik pengiring perjuangan Sari dan Budi. Dalam proses itu, mereka juga belajar banyak tentang kesabaran, ketekunan, dan pentingnya kerjasama dalam rumah tangga. Ardi, yang selama ini menjadi pusat kebahagiaan mereka, pun tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ia melihat bagaimana kedua orang tuanya saling mendukung dan menguatkan, sehingga ia belajar arti dari ketulusan dan kesetiaan. Di sekolah, Ardi mulai menunjukkan prestasi yang membanggakan, membuat Sari dan Budi semakin yakin bahwa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, badai tidak benar-benar pergi. Suatu hari, Nia kembali datang, kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia tampak menyesal dan meminta maaf atas segala kekacauan yang pernah ia buat. Sari, dengan hati yang lapang, memaafkannya, namun ia tetap tegas menjaga batas agar Nia tidak mengganggu rumah tangga mereka lagi. Sari, aku sadar aku salah. Aku tidak seharusnya mencampuri urusan kalian. Aku datang bukan untuk merusak, tapi ingin memperbaiki, kata Nia dengan mata berkaca-kaca. Sari menatapnya dengan lembut, semua orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Tapi ingat, kebahagiaan yang sebenarnya ada pada ketulusan hati, bukan pada kemewahan. Rumah tangga Sari dan Budi tidak sempurna, namun mereka belajar untuk tetap bersama melalui ujian kejujuran, kerja keras, dan pengampunan. Kisah mereka menjadi inspirasi bahwa cinta yang dibangun di atas kejujuran dan ketegaran akan mampu melewati segala badai. Setelah badai mulai mereda dan kejujuran menyelimuti rumah kecil itu, Sari dan Budi merasakan ada angin segar yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam hati mereka. Meski cobaan tak pernah benar-benar hilang, kini mereka punya kekuatan baru untuk menghadapi segala tantangan bersama. Namun, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari di rumah Sari kembali sibuk dengan ritme baru. Usaha catering yang mereka mulai perlahan berkembang, dan mereka harus belajar banyak hal baru, dari mengelola modal seadanya, menghadapi pelanggan yang beragam karakter, hingga memasarkan produk dengan cara sederhana namun efektif. Sari yang selama ini dikenal sebagai wanita rumah tangga yang tekun kini berubah menjadi sosok pejuang yang penuh semangat, selalu mencari solusi dari setiap masalah. Suatu pagi, Sari bangun lebih awal seperti biasa. Ia membuka jendela, menghirup udara segar dan merasakan hangatnya sinar matahari yang menguatkan. Di luar, suara burung berkicau dan riuhnya pasar pagi mengiringi langkah kaki Sari yang mulai menyiapkan bahan makanan. Di dapur, aroma rempah dan bumbu segar mulai tercium, menandakan persiapan untuk pesanan catering hari itu. Budi, yang juga mulai terlibat aktif dalam usaha kecil itu, sibuk dengan pengantaran dan administrasi. Mereka berdua sering berbincang malam hari, menyusun rencana untuk pengembangan usaha dan masa depan keluarga. Komunikasi yang dulunya renggang kini kembali erat dan penuh kehangatan. Di tengah perjuangan, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Namun, seperti halnya hidup, tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Suatu sore, Sari menerima kabar dari tetangga bahwa ada seseorang yang memperbincangkan tentang usaha catering mereka dengan nada meremehkan. Beberapa komentar sinis mengarah pada latar belakang Budi yang dianggap tidak mampu membawa perubahan karena keterbatasan ekonomi. Sari merasa hatinya tercekat, tapi ia tidak membiarkan diri terhanyut dalam perasaan itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perjuangan kami, pikirnya. Aku dan Budi tahu siapa kami dan apa yang kami lakukan. Kami berjuang bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk keluarga kami. Malam itu, Sari dan Budi duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, saling berpegangan tangan. Jangan pernah menyerah, ya, Sari, kata Budi dengan mata yang penuh harapan. Kita lakukan ini untuk Ardi, untuk masa depan kita. Sari tersenyum. Kita akan lewati semuanya bersama, Budi. Seiring waktu, usaha mereka mulai menunjukkan hasil nyata.
pelanggan mulai bertambah, dan kepercayaan diri mereka tumbuh. Sari merasa bangga pada dirinya sendiri, bukan karena usaha itu besar atau sukses, tapi karena ia bisa mengubah masa depan keluarganya dengan kerja keras dan cinta. Ardi juga tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Ia sering membantu ibunya di dapur kecil mereka, belajar bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci untuk meraih impian. Sekolahnya pun berjalan dengan baik, dan ia mendapatkan nilai yang membanggakan, menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi Sari dan Budi. Namun, di balik semua kemajuan itu, Sari tidak bisa menutup mata dari masalah yang masih mengintai. Nia, wanita yang pernah hadir membawa badai dalam rumah tangga mereka, kembali mencoba mendekati Budi dengan cara yang lebih halus. Kali ini, ia menawarkan peluang kerja di tempat yang lebih menjanjikan dan penghasilan yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini diidamkan Budi. Budi merasa bimbang. Di satu sisi, tawaran itu bisa membantu keluarga mereka keluar dari keterbatasan ekonomi. Tapi di sisi lain, ia takut jika menerima tawaran itu, ia akan kembali terlibat dengan Nia dan segala masalah yang pernah mereka alami. Budi memilih untuk berdiskusi dengan Sari, meminta pendapat dan dukungannya. Sari mendengar dengan seksama. Budi, aku tahu ini peluang yang bagus. Tapi kita harus pastikan semuanya jelas dan tidak ada hal yang bisa merusak kepercayaan kita lagi. Aku percaya kamu dan aku akan selalu mendukung kamu. Tapi ingat, rumah kita adalah prioritas utama. Budi mengangguk, merasa lega mendapatkan dukungan istrinya. Mereka berdua sepakat untuk membuka lembaran baru dengan hati-hati dan bijak, menjaga rumah tangga sekaligus berusaha memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Dalam perjalanan itu, mereka belajar bahwa kebahagiaan dan keberhasilan bukan hanya tentang uang atau status sosial, tapi tentang bagaimana mereka saling mendukung, memahami, dan memperjuangkan mimpi bersama. Malam yang dingin menyelimuti rumah sederhana Sari dan Budi. Namun suasana di dalam rumah itu terasa hangat oleh cahaya lampu temaram dan percakapan yang berlangsung serius di ruang tengah. Budi duduk di sofa, menatap ke arah Sari yang sedang mengaduk teh hangat dengan tangan gemetar. Sebuah tawaran pekerjaan dari Nia masih berputar-putar di benaknya, membingungkan dan membebani pikirannya. Sari tahu bahwa keputusan yang dihadapi Budi bukanlah perkara mudah. Ia mengingat kembali hari-hari penuh perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Dari awal menikah dengan tangan kosong hingga membangun usaha catering yang kini mulai menampakkan hasil. Tawaran itu menggiurkan, menjanjikan penghasilan yang lebih besar dan kesempatan untuk keluar dari keterbatasan ekonomi yang selama ini membayangi. Namun, di balik tawaran itu tersimpan ketidakpastian dan risiko yang besar. Budi pernah dekat dengan Nia. Dan meski kini ia sudah memilih Sari dan keluarganya, bayangan masa lalu yang rapuh tetap menghantui. Sari tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal integritas, kepercayaan, dan masa depan rumah tangga mereka. Aku tahu kamu bimbang, Budi, ujar Sari pelan, mencoba menenangkan hati suaminya. Kalau kamu merasa ini langkah yang tepat, aku akan mendukungmu. Tapi jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah kita bangun, ya. Budi mengangguk, merasakan beban yang sedikit terangkat oleh kata-kata Sari. Aku janji akan hati-hati dan jujur. Kita sudah terlalu banyak melewati badai, aku tak ingin menambah luka. Hari-hari berikutnya, Budi mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja baru yang menuntutnya lebih banyak waktu dan tenaga. Sari yang melihat perubahan suaminya, mencoba untuk tetap kuat dan sabar, meski kadang rasa cemas tak bisa dielakkan. Ardi yang masih kecil, meskipun tak sepenuhnya mengerti, merasakan ada perubahan dalam suasana keluarga mereka. Namun, perubahan itu membawa dinamika baru yang tak mudah. Budi mulai pulang larut dan kadang terlihat letih serta tertekan. Sari berusaha menjadi pendengar setia dan penopang, menguatkan Budi dalam diam. Mereka saling menjaga komunikasi, tapi terkadang jarak dan kelelahan menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain,
Nia ternyata tak benar-benar melepaskan Budi. Ia tetap berusaha dekat, kadang menghubungi Budi dengan alasan pekerjaan, kadang mencoba masuk ke dalam urusan rumah tangga mereka dengan berbagai cara halus. Sari yang peka dan berhati waspada selalu menjaga jarak dan menegaskan batas-batas tegas demi menjaga keharmonisan keluarga. Sari belajar untuk lebih memahami arti ketegasan dan kesabaran. Ia menyadari bahwa cinta tidak hanya soal memberi, tapi juga tentang menjaga dan melindungi. Ia pun mulai mendalami hobinya, menjahit dan membuat kerajinan tangan, untuk mengisi waktu sekaligus menambah pemasukan keluarga. Sementara itu, usaha catering yang mereka bangun pun mulai mengalami pasang surut. Persaingan usaha kecil di lingkungan mereka semakin ketat, dan mereka harus berinovasi untuk mempertahankan pelanggan. Sari dan Budi bekerja sama dengan penuh semangat, menjadikan setiap tantangan sebagai pelajaran dan motivasi. Suatu hari, ketika sedang menyiapkan pesanan di dapur, Sari menerima pesan singkat dari seorang pelanggan lama yang juga merupakan teman lama. Pesan itu berisi tawaran kerjasama untuk memasok catering ke sebuah acara besar di kota. Tawaran itu bukan hanya membuka peluang baru, tapi juga menjadi pengakuan atas kualitas dan ketekunan mereka selama ini. Sari dan Budi merayakan kabar baik itu dengan penuh syukur. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup mereka yang penuh liku dan ujian bukanlah hal yang sia-sia. Segala kerja keras dan kesabaran mulai menuai hasil yang manis. Namun, kebahagiaan itu datang bersamaan dengan tekanan baru. Acara besar yang mereka hadapi memerlukan persiapan ekstra, waktu yang lebih panjang, dan pengorbanan lebih besar dari seluruh keluarga. Budi yang kini bekerja ganda mulai merasa kelelahan, dan Sari harus berperan lebih banyak di dapur sekaligus mengurus Ardi dan rumah. Di tengah tekanan itu, Sari belajar untuk mempercayakan sebagian tugas pada tetangga dan teman yang selama ini menjadi sahabat setia. Ia menyadari bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan dan kebijaksanaan. Malam harinya, di bawah cahaya lampu yang redup, Sari dan Budi duduk bersama, berbagi cerita dan saling menguatkan. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang materi atau kesuksesan, tapi tentang bagaimana mereka tetap bersama dan saling menopang dalam suka dan duka. Dalam hati, Sari berdoa agar cinta dan kejujuran tetap menjadi pondasi rumah tangga mereka, agar apapun badai yang datang, mereka bisa tetap bertahan dan tumbuh bersama. Pagi itu, Sari terbangun dengan perasaan campur aduk. Sejak beberapa minggu terakhir, rumah kecil mereka terasa lebih penuh ketegangan walau tidak selalu tampak jelas. Budi semakin sibuk dengan pekerjaan barunya, sering pulang larut malam dengan wajah yang tampak letih dan terkadang murung. Sementara itu, usaha catering yang mulai menggeliat makin menuntut perhatian Sari lebih dari sebelumnya. Semua terasa berat, tapi ia tahu bahwa ini adalah masa-masa penting yang harus mereka lewati bersama. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang kian padat. Sari bangun pagi, mengurus Ardi, menyiapkan pesanan catering, sekaligus menjaga keharmonisan rumah. Budi berusaha membagi waktu antara kerja kantornya dan usaha kecil-kecilan yang mereka bangun bersama. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam hati Budi. Tawaran kerja dari Nia yang dulu sempat menimbulkan kegelisahan kini semakin menggerogoti pikirannya. Nia, dengan segala pesona dan janji-janji yang dibawanya, masih muncul di benak Budi seperti bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus. Sari merasakan ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, walaupun tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Ia berusaha menguatkan diri, menahan rasa cemburu dan takut yang kadang menyeruak tanpa bisa dibendung. Suatu malam, Budi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah dan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Sari menunggu dengan sabar, tidak langsung bertanya, tapi hatinya penuh tanda tanya. Ketika akhirnya mereka berbicara, Budi membuka diri tentang godaan dan tekanan yang sedang ia hadapi. "Aku tahu kamu takut, Sari," katanya dengan suara pelan.
Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakiti kamu atau keluarga kita. Tawaran dari Nia itu memang menggiurkan, tapi aku sadar betapa berharganya rumah dan kamu. Sari mendengarkan dengan penuh harap dan sekaligus waspada. Ia tahu, kejujuran adalah awal dari pemulihan, tapi juga tidak bisa menutup mata terhadap risiko yang mungkin datang. Aku percaya kamu, Budi. Tapi kita harus saling menjaga dan terbuka, supaya cinta kita tidak runtuh karena hal-hal yang bisa kita hadapi bersama. Percakapan itu menjadi titik balik bagi keduanya. Mereka mulai membangun komitmen baru, berjanji untuk selalu mengedepankan kejujuran dan komunikasi terbuka. Namun, ujian tak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Sari menerima telepon dari seorang teman lama yang memberitahu tentang kabar tak sedap seputar Budi dan Nia yang kembali beredar di lingkungan mereka. Gosip itu, meski tidak sepenuhnya benar, mulai menyebar dan menimbulkan kegelisahan. Sari merasa terluka bukan hanya karena kabar itu, tapi juga karena masyarakat sering menilai tanpa tahu kebenaran. Ia pun memutuskan untuk menghadapi masalah itu dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Dengan penuh keberanian, Sari mengajak Budi untuk bersama-sama mengklarifikasi situasi tersebut. Mereka menemui beberapa tetangga dan orang yang terdampak, berbicara jujur dan terbuka. Perlahan, sikap mereka yang tulus mulai mengubah pandangan orang-orang di sekitar, menghilangkan prasangka dan membangun kembali kepercayaan. Di tengah segala cobaan itu, usaha catering mereka juga mengalami kemajuan yang signifikan. Sari yang tak pernah menyerah mulai mendapatkan pelanggan tetap dari luar lingkungan mereka. Produk dan layanan yang mereka tawarkan mendapat pujian, membuka peluang untuk berkembang lebih luas lagi. Ardi, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi, juga menunjukkan perubahan positif. Ia menjadi anak yang penuh rasa empati dan bertanggung jawab, belajar dari perjuangan orang tuanya tentang arti cinta, kesabaran, dan kejujuran. Suatu sore, saat keluarga kecil itu duduk bersama di teras rumah menikmati senja, Sari merasakan damai yang jarang ia alami selama ini. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia juga yakin bahwa dengan keteguhan hati dan cinta yang tulus, mereka mampu melewati semuanya. Budi menggenggam tangan Sari erat-erat, mata mereka bertemu dan saling menguatkan. Di antara hiruk-pikuk dunia luar yang penuh ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Di pagi yang dingin dan cerah itu, Sari duduk di teras rumah sambil memandang langit yang membentang luas di atas kampung kecil mereka. Udara pagi yang segar menyapu wajahnya, tapi pikirannya penuh dengan perenungan. Perjalanan hidup yang telah ia lalui selama bertahun-tahun bersama Budi tidaklah mudah. Ada saat-saat penuh tawa, namun tak sedikit pula masa yang dipenuhi air mata dan kesedihan. Kini, dengan usaha catering yang mulai menunjukkan hasil, dan Budi yang mulai menata kembali dirinya, harapan mulai tumbuh di hati Sari. Namun, bukan berarti segalanya berjalan mulus. Masih ada ketidakpastian dan perjuangan yang harus mereka hadapi bersama. Sari tahu bahwa dalam setiap langkah maju, selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi ia yakin, dengan cinta dan keteguhan hati, mereka bisa melewati apapun. Sari bangun dari kursi kayu yang mulai lapuk itu dan masuk ke dalam rumah. Ardi yang masih kecil sedang sibuk dengan buku sekolahnya. Wajahnya polos dan cerah, tanpa beban, membuat hati Sari hangat. Ia mendekati anaknya, membelai kepala kecil itu dengan lembut. Ayah dan ibu sedang berjuang untuk masa depanmu, Nak, ucap Sari penuh harap. Kita semua akan berusaha supaya kamu bisa meraih mimpi-mimpimu. Budi yang masuk ke ruang tengah sambil membawa nampan berisi kopi dan sarapan, tersenyum melihat momen sederhana itu. Meskipun kelelahan terlihat jelas di wajahnya, ia tetap berusaha menampilkan semangat untuk keluarganya. Semua usaha kita tidak akan sia-sia, Sari, katanya. Aku yakin, lambat laun kita akan sampai ke tempat yang kita impikan.
Mereka makan bersama dengan penuh kehangatan. Dan sesaat suasana rumah kecil itu terasa seperti surga yang penuh cinta. Hari-hari berikutnya, usaha catering mereka terus berkembang. Sari dan Budi mulai memikirkan untuk memperluas usaha itu menjadi sebuah warung makan kecil di depan rumah. Namun, ide itu membawa tantangan baru yang tidak mudah. Mereka harus mengumpulkan modal, mengurus perizinan, dan tentunya harus lebih giat bekerja. Sari yang sejak kecil terbiasa hidup sederhana, mulai belajar tentang pengelolaan bisnis, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Ia membaca buku, mengikuti seminar online, dan meminta saran dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Meski banyak hal baru yang harus dipelajari, semangatnya tidak pernah padam. Budi pun tidak kalah gigih. Ia mulai mencari peluang kerja sampingan yang tidak mengganggu usaha dan waktu bersama keluarga. Mereka bekerja bergandengan tangan, saling melengkapi dan menguatkan. Namun, tak lama kemudian, datanglah ujian yang tidak terduga. Pada suatu malam, sebuah musibah menimpa rumah mereka. Kebakaran kecil terjadi di dapur yang menjadi tempat utama mereka memasak. Api cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar peralatan dan bahan baku mereka. Untungnya, tidak ada korban jiwa, tapi kerugian materi yang cukup besar membuat mereka terpukul. Sari dan Budi hanya bisa berdiri terpaku, menatap sisa-sisa dapur yang hangus. Rasa putus asa sempat menyelimuti, tapi dalam hati mereka muncul tekad yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk bangkit dan membuktikan bahwa cinta dan semangat tidak bisa dibakar oleh api. Dengan bantuan tetangga dan sahabat, mereka mulai membersihkan puing-puing dan merencanakan ulang usaha mereka. Sari merasa hatinya makin kuat, dan Budi pun bertekad untuk tidak membiarkan cobaan itu mematahkan semangat mereka. "Ini bukan akhir, Sari," kata Budi dengan suara tegas. "Kita akan bangun lagi, lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya." Sari mengangguk, air mata berlinang tapi hatinya penuh dengan harapan. Ia sadar bahwa hidup memang penuh liku, tapi selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan itu mengajarkan mereka tentang arti ketekunan, pengorbanan, dan kebersamaan. Meski mimpi dan realitas sering bertabrakan, mereka percaya bahwa cinta dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Udara pagi itu terasa hangat menyambut langkah Sari ketika ia melangkah keluar rumah. Matahari perlahan naik ke langit, memancarkan sinar keemasan yang membelai pepohonan dan halaman kecil di depan rumahnya. Meski beberapa hari lalu mereka dilanda musibah kebakaran yang menghanguskan dapur dan sebagian besar peralatan usaha catering mereka, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi baru yang menyala di dalam dirinya, sebuah semangat yang tak pernah padam. Beberapa minggu berlalu sejak kebakaran itu, dan perjuangan mereka untuk bangkit kembali kini memasuki babak baru. Dengan modal seadanya yang terkumpul dari bantuan tetangga dan sedikit tabungan yang tersisa, Sari dan Budi mulai perlahan membangun kembali usaha mereka. Tidak mudah memang, karena mereka harus mengumpulkan peralatan baru, mencari bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau, dan mengatur kembali segala hal yang sempat berantakan. Sari tidak hanya sibuk di dapur, tapi juga harus mengurus urusan administrasi usaha, memikirkan strategi pemasaran, dan menjaga agar semangat semua yang terlibat tetap tinggi. Di samping itu, ia juga harus menjaga keluarganya agar tetap kuat menghadapi cobaan. Ardi, anak mereka yang mulai remaja, juga belajar menjadi lebih mandiri, membantu ibunya dalam segala hal. "Ardi, kamu sudah siap untuk bantu ibu mulai besok?" tanya Sari suatu sore saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Ardi tersenyum. "Iya, Bu. Aku ingin membantu dan belajar supaya usaha kita cepat bangkit lagi." Sari merasa bangga dan terharu. Anak yang dulu polos kini mulai mengerti tanggung jawab dan arti perjuangan keluarga. Mereka adalah satu tim kecil yang saling mendukung dan menguatkan. Budi pun tak kalah gigih.
Ia mencari pekerjaan sampingan yang fleksibel agar bisa lebih sering membantu di rumah dan di usaha catering. Kadang ia harus bekerja hingga larut malam, tapi semangatnya tak pernah surut. Ia selalu memastikan bahwa setiap pulang, ia membawa energi positif untuk Sari dan Ardi. Sari menyadari bahwa cobaan bukan untuk mematahkan, tapi untuk menguatkan. Ia belajar memaknai setiap kesulitan sebagai pelajaran berharga. Suatu pagi, ketika sedang mempersiapkan pesanan, Sari mendapatkan telepon dari seorang pelanggan tetap yang memberikan pujian atas rasa masakan dan pelayanan mereka. "Kami semua merindukan masakan Ibu, Sari. Jangan putus asa ya. Kami selalu mendukung," kata suara di telepon dengan penuh semangat. Sari merasa air mata hangat mengalir di pipinya. Dukungan seperti itu menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Hari-hari berlalu dengan berbagai perjuangan dan harapan. Sari dan Budi mulai mendapatkan pesanan yang semakin banyak, dan perlahan mereka mampu membeli kembali peralatan dapur yang hilang. Usaha kecil yang sempat terpuruk mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, ujian masih belum berakhir. Persaingan di bisnis catering semakin ketat, dan mereka harus berinovasi untuk tetap bertahan. Sari mulai mencoba resep baru, melakukan promosi melalui media sosial, dan memperbaiki sistem pelayanan. Semua itu dilakukan dengan semangat tinggi dan penuh ketulusan. Budi pun memberikan dukungan moral dan ikut serta dalam promosi usaha mereka. Ia sering turun tangan mengantar pesanan, berinteraksi dengan pelanggan, dan membantu mengatur keuangan. Mereka berdua menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama dan cinta dapat mengatasi segala rintangan. Selain itu, Sari juga semakin aktif di komunitas sekitar, mengajak tetangga dan teman-teman untuk mendukung usaha kecil mereka. Ia menjadi sosok yang inspiratif, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Ketegaran dan ketulusannya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan. Sari pun tidak melupakan peran penting sebagai seorang ibu. Ia terus mendampingi Ardi belajar dan membimbingnya agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Meski sibuk, ia selalu menyediakan waktu untuk anaknya, karena baginya, keluarga adalah segalanya. Pada suatu malam yang tenang, setelah seharian bekerja keras, Sari dan Budi duduk bersama di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Mereka berbicara tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang belum terwujud. "Kita sudah melewati banyak hal, Sari. Aku yakin, dengan usaha dan doa, kita akan bisa lebih baik lagi," ucap Budi dengan penuh keyakinan. Sari tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. "Aku percaya, selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Mereka tahu, perjalanan hidup mereka masih panjang, penuh tantangan dan rintangan. Namun, mereka juga yakin, dengan cinta, kejujuran, dan keteguhan hati, mereka akan mampu menghadapi segala badai yang datang. Langit pagi mulai cerah saat Sari membuka jendela rumah kecilnya. Udara segar menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang segar, menandai awal hari yang penuh harapan. Sejak musibah kebakaran yang beberapa bulan lalu hampir menghancurkan segala usaha dan impian mereka, kehidupan Sari dan Budi mulai bangkit perlahan. Meski jalannya tidak mudah, keduanya tak pernah kehilangan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga kecil mereka. Sari duduk di meja makan sambil menyesap teh hangat yang baru diseduh. Di hadapannya, buku catatan kecil berisi rencana bisnis dan catatan keuangan terbuka. Usaha catering yang dulu nyaris padam kini kembali menggeliat. Mereka mulai menata ulang strategi pemasaran, berinovasi dengan menu baru, serta menjalin relasi yang lebih baik dengan pelanggan dan komunitas sekitar. Budi masuk ke dapur dengan wajah lelah, tetapi matanya memancarkan semangat. "Sudah siap untuk hari ini, Sari?" tanyanya sambil meletakkan tas kerja di sudut ruangan. Sari tersenyum. "Siap, Budi. Aku yakin hari ini akan lebih baik." Hari itu,
Mereka berdua disibukkan dengan berbagai persiapan pesanan catering untuk sebuah acara besar di kota. Kesempatan ini menjadi peluang emas yang bisa meningkatkan reputasi usaha mereka. Namun, di balik itu, ada tekanan dan rasa cemas yang menghantui. Mereka sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras dan pengorbanan yang nyata. Sari mulai memimpin proses memasak dengan cekatan. Ia memeriksa setiap bahan baku, memastikan kualitas dan kebersihan sesuai standar yang mereka tetapkan. Budi membantu mengatur pengiriman dan koordinasi dengan pelanggan. Kerja sama yang harmonis mereka bangun menjadi pondasi utama keberhasilan usaha kecil itu. Ardi, yang kini sudah semakin dewasa, juga turut membantu. Ia mengantar pesanan kecil ke tetangga dan belajar memahami seluk-beluk bisnis keluarganya. Sari merasa bangga melihat anaknya yang tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh semangat. Namun, tak lama kemudian, datang sebuah kabar yang mengguncang hati Sari. Sahabat lamanya, Lina, yang kini tinggal di kota besar, mengabarkan bahwa orang tua Sari sakit parah dan membutuhkan bantuan segera. Mendengar berita itu, Sari merasa gelisah dan bingung. Ia ingin segera menemui orang tuanya, tapi di sisi lain usaha catering sedang dalam masa penting dan Budi pun tengah sibuk dengan pekerjaannya. Malam itu, Sari duduk termenung di ruang tamu sambil menatap langit-langit. Rasa bersalah dan kecemasan bercampur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa sebagai anak, ia harus ada untuk orang tua, namun juga merasa bertanggung jawab penuh pada keluarga kecilnya sendiri. Budi yang melihat kegelisahan istrinya mendekat dan memegang tangan Sari dengan lembut. "Sari, kita hadapi ini bersama. Aku akan membantumu bagaimanapun caranya." Sari terisak, merasa sangat beruntung memiliki suami yang selalu mendukung dan memahami. Ia pun memutuskan untuk segera merencanakan perjalanan ke kota untuk menemui orang tuanya, sambil tetap mengatur agar usaha tetap berjalan lancar. Matahari pagi mulai menyingsing, menembus tirai jendela rumah sederhana Sari dan Budi. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai menguning, menandai perubahan musim yang semakin mendekati penghujung tahun. Di dalam rumah kecil itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang tak pernah berhenti, meski terkadang terasa berat dan penuh tantangan. Sari bangun lebih awal dari biasanya, seperti rutinitas yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. Ia membuka jendela, menghirup udara segar, dan merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh kulitnya. Meski terkadang tubuhnya lelah, hatinya tetap tegar. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berjuang demi keluarganya. Di dapur, Sari mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pesanan catering hari itu. Meski peralatan dapur mereka sudah hampir lengkap kembali setelah kebakaran yang melanda beberapa bulan lalu, Sari masih harus sangat hemat dan teliti dalam mengatur segala sesuatu. Semua bahan yang ia beli harus sesuai dengan kebutuhan, agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Budi sudah siap untuk berangkat kerja sampingan yang mulai ia jalani beberapa bulan terakhir ini. Ia tahu betul betapa berat beban yang harus ia pikul, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Sebelum pergi, ia memeluk Sari dan Ardi dengan hangat, menyampaikan doa dan semangat untuk hari itu. "Jaga diri baik-baik, ya," ucap Sari pelan, mencoba menahan rasa haru yang muncul setiap kali suaminya pergi meninggalkan rumah. Budi mengangguk, "Aku juga selalu memikirkan kalian." Hari itu berjalan dengan penuh aktivitas. Sari dan Ardi bekerja sama menyiapkan pesanan catering yang cukup banyak. Ardi yang sudah beranjak remaja, mulai belajar untuk bertanggung jawab. Ia membantu ibunya membersihkan bahan-bahan, memasak, dan mengemas pesanan. Sari bangga melihat perubahan anaknya yang semakin mandiri dan penuh semangat. Namun, di balik rutinitas yang tampak biasa itu, ada gelisah yang tak bisa dihilangkan dari pikiran Sari. Masih ada tekanan dan kekhawatiran yang terus menghantui. Masalah ekonomi yang kadang datang tiba-tiba,
persaingan usaha yang semakin ketat, dan kondisi kesehatan Budi yang mulai menurun akibat kelelahan membuat hatinya terus waspada. Suatu sore, setelah selesai mengantar pesanan terakhir, Budi pulang dengan wajah yang berbeda. Ia tampak lesu dan kurang bertenaga. Sari segera menyambutnya dan meminta suaminya beristirahat. Namun, Budi hanya tersenyum lemah dan berusaha menyembunyikan rasa sakit yang ada. "Budi, kamu tidak apa-apa?" tanya Sari dengan suara penuh kekhawatiran. "Aku hanya sedikit lelah, Sari." "Tidak perlu khawatir," jawab Budi. Namun, Sari bisa melihat jelas bahwa suaminya tidak dalam kondisi yang baik. Ia memutuskan untuk mengajak Budi ke dokter keesokan harinya, meski Budi awalnya menolak. Setelah dibujuk dengan sabar, akhirnya Budi setuju. Keesokan harinya, di ruang tunggu klinik sederhana, Sari menggenggam tangan Budi dengan erat. Mereka berdua menunggu hasil pemeriksaan dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Dokter yang memeriksa Budi memberikan kabar yang membuat hati Sari semakin berat. Budi didiagnosis mengalami kelelahan kronis yang harus segera diatasi dengan istirahat total dan perawatan khusus. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisinya bisa memburuk dan mengancam kesehatannya. Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Sari dan Budi. Mereka sadar bahwa selama ini Budi telah memaksakan diri untuk bekerja keras demi keluarga, tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Kini, saatnya bagi mereka untuk menata ulang kehidupan agar kesehatan Budi bisa pulih dan keluarga tetap bertahan. Sari mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengambil alih seluruh usaha catering dan mengatur segala kebutuhan keluarga sendiri. Budi akan fokus untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya. Meski berat, mereka tahu ini adalah pilihan terbaik. Hari-hari berikutnya, Sari bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun pagi dan tidur larut malam, mengurus pesanan, mengatur keuangan, dan menjaga suasana hati semua anggota keluarga. Ardi juga semakin dewasa dan membantu dengan penuh tanggung jawab. Meski kelelahan melanda, Sari tidak menyerah. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa ini semua demi masa depan keluarga. Ia sering berdoa, memohon kekuatan dan keteguhan hati agar bisa menjalani semua ini dengan sabar. Dalam kesibukan itu, Sari menemukan dukungan yang luar biasa dari lingkungan sekitar. Tetangga, teman, dan pelanggan lama datang membantu dengan sukarela, memberikan semangat dan bantuan yang sangat berarti. Sari merasa bahwa cinta dan solidaritas adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Namun, ada juga saat-saat ketika ia merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Malam-malam panjang yang dilalui dengan pikiran bercabang antara harapan dan ketakutan terkadang membuatnya menangis dalam diam. Tapi setiap kali itu terjadi, ia mengingat kembali kalimat yang pernah diucapkannya saat menghadapi Nia dulu. "Ambil saja suamiku." Gundik itu tidak tahu kalau sebenarnya suamiku miskin dan yang kaya itu aku. Kalimat itu menjadi mantra yang menguatkan hatinya. Budi, meski dalam kondisi lemah, selalu berusaha memberikan dukungan moral. Ia tidak mau istrinya merasa sendiri atau terbebani. Bersama-sama, mereka menjalani masa-masa sulit dengan saling menguatkan. Lambat laun, kondisi Budi mulai membaik. Dengan perawatan yang tepat dan istirahat yang cukup, tenaga dan semangatnya perlahan kembali. Sari merasa lega dan semakin yakin bahwa mereka bisa melewati ini semua. Perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Sari mulai merencanakan langkah berikutnya untuk memperluas usaha catering, mengundang peluang baru yang bisa membantu keluarga keluar dari keterbatasan. Ia belajar memanfaatkan teknologi, seperti membuat akun media sosial untuk mempromosikan produk mereka, dan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Ardi yang sudah makin dewasa, mulai mengambil peran lebih besar di usaha keluarga. Ia belajar manajemen dan berusaha menjadi generasi yang mampu meneruskan perjuangan orang tuanya dengan bangga. Sari sadar bahwa hidup memang penuh ujian, tapi selama ada cinta,
keteguhan hati, dan kerja keras, tidak ada halangan yang tidak bisa mereka taklukkan. Dengan keyakinan itu, Sari dan keluarganya terus melangkah maju, menatap masa depan yang penuh harapan, walau segala kesulitan terus menghampiri. Pagi itu datang dengan hawa yang sejuk dan sinar matahari yang lembut menyelinap melalui tirai jendela rumah kecil Sari dan Budi. Udara pagi yang segar membawa harapan baru, namun di balik ketenangan pagi, ada beban yang tak kalah berat menghimpit hati Sari. Beberapa bulan terakhir memang penuh ujian berat bagi keluarganya. Mulai dari kebakaran yang melanda dapur kecil usaha catering mereka, kondisi Budi yang sempat menurun karena kelelahan, hingga perjuangan sehari-hari yang terus berjalan tanpa henti. Namun, hati Sari tetap teguh, dipenuhi dengan keyakinan bahwa ada jalan keluar untuk setiap kesulitan. Setelah perjuangan panjang, kondisi Budi perlahan membaik. Ia kini bisa lebih banyak membantu di rumah dan usaha keluarga. Meski tenaga belum sepenuhnya pulih, semangatnya yang membara menjadi kekuatan utama bagi Sari. Mereka belajar bahwa hidup bukan soal seberapa berat beban yang harus dipikul, tetapi bagaimana mereka saling menguatkan dalam setiap langkah yang diambil. Di balik perjuangan yang melelahkan, Sari menemukan kebahagiaan kecil dalam melihat Ardi tumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab dan penuh semangat. Anak mereka yang dulu hanya bisa bermain kini mulai memahami arti kerja keras dan tanggung jawab keluarga. Sari merasa bangga sekaligus bersyukur, karena buah hatinya mampu menjadi motivasi utama dalam setiap langkah mereka. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin padat. Usaha catering yang dibangun kembali mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Melalui media sosial yang dikelola Ardi, mereka mampu menjangkau pelanggan baru. Sari dan Budi pun terus berinovasi, menciptakan resep baru dan memperbaiki kualitas pelayanan. Usaha kecil yang dulu hampir padam kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang menggembirakan. Namun, hidup memang selalu penuh warna. Suatu hari, saat Sari sedang mengemas pesanan besar untuk sebuah acara di kota, teleponnya berdering. Suara di seberang sana adalah dari seorang pria parubaya yang menawarkan kerjasama bisnis dengan modal yang cukup besar. Tawaran tersebut tentu saja membuat hati Sari berdebar. Ini adalah kesempatan yang selama ini mereka impikan. Sebuah peluang untuk mengembangkan usaha catering yang selama ini berjalan dengan keterbatasan. Namun, di balik tawaran itu juga tersimpan risiko dan ketidakpastian. Sari harus berdiskusi dengan Budi dan keluarga besar sebelum mengambil keputusan. Mereka tahu, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam kehidupan mereka, tetapi juga bisa membawa konsekuensi yang tidak mudah. Dengan kepala dingin, mereka mulai merancang strategi, menghitung biaya dan keuntungan, serta memikirkan bagaimana membagi tugas agar semuanya berjalan lancar. Kehidupan keluarga kecil itu pun berubah lagi. Sari semakin sibuk mengatur semua persiapan, sementara Budi membantu mengurus administrasi dan pemasaran. Ardi pun tak mau ketinggalan. Ia mulai belajar tentang manajemen bisnis dan pemasaran digital untuk membantu orang tuanya. Semangat dan kerja keras menjadi kata kunci dalam setiap aktivitas mereka. Namun, di tengah semangat baru itu, datanglah ujian lain yang tidak kalah berat. Kesehatan Budi kembali menurun karena tekanan dan kelelahan yang berlebihan. Ia mulai sering mengalami sesak napas dan nyeri dada, membuat Sari dan Ardi panik dan khawatir. Kali ini, mereka harus menghadapi situasi yang lebih serius, dan Sari tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih dari sebelumnya. Dengan penuh rasa cemas, Sari membawa Budi ke rumah sakit besar di kota terdekat. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan diagnosa yang mengharuskan Budi menjalani perawatan intensif dan menjalani pola hidup sehat yang ketat. Ini adalah titik balik yang menentukan bukan hanya bagi Budi, tapi juga bagi seluruh keluarga. Sari merasakan beban yang semakin berat, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa dukungan dan cinta adalah obat terbaik untuk Budi. Ia mulai mengatur jadwal perawatan, memastikan suaminya mendapatkan nutrisi yang tepat,
dan terus memberikan semangat untuk bertahan dan sembuh. Sementara itu, usaha catering mereka dijalankan oleh Ardi dan beberapa tetangga yang membantu dengan sukarela. Semangat komunitas sekitar memberikan energi positif yang luar biasa bagi Sari. Mereka belajar bahwa dalam keterbatasan, ada kekuatan yang bisa ditemukan jika saling bahu-membahu. Hari-hari di rumah sakit menjadi waktu yang penuh harapan sekaligus ketegangan. Sari selalu berada di sisi Budi, membacakan doa dan cerita-cerita ringan untuk menghiburnya. Mereka berbicara tentang mimpi masa depan, tentang harapan yang belum selesai, dan tentang janji untuk terus bersama meski badai menghadang. Perlahan, kondisi Budi mulai membaik. Perawatan yang intensif dan dukungan keluarga membuatnya kembali kuat. Sari merasa lega dan bersyukur atas nikmat kecil itu. Namun, mereka sadar bahwa perjalanan hidup masih panjang dan penuh tantangan. Mereka harus terus berjuang, menjaga kesehatan, dan tidak pernah lupa untuk bersyukur. Setelah Budi keluar dari rumah sakit, kehidupan mereka kembali ke rumah dengan rutinitas baru yang lebih disiplin. Budi harus menjaga pola makan, rutin berolahraga ringan, dan menghindari stres berlebih. Sari yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kini harus lebih bijaksana membagi waktu dan tenaga agar semua berjalan seimbang. Perubahan pola hidup itu bukan hal yang mudah, terutama bagi Budi yang terbiasa bekerja keras tanpa henti. Namun, ia berusaha menjalani semua demi keluarganya. Sari terus mendampingi dan menguatkan, mengingatkan agar Budi tidak memaksakan diri. Dalam perjalanan itu, Sari menemukan makna baru dari sebuah kehidupan. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang materi atau status, tapi tentang kesehatan, keluarga, dan cinta yang tulus. Ia semakin yakin bahwa setiap cobaan yang datang adalah ujian untuk menguatkan iman dan keteguhan hati. Ardi pun semakin tumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab. Ia belajar untuk mandiri dan terus membantu usaha keluarga. Di sekolah, prestasinya juga meningkat, membuat Sari dan Budi semakin bangga. Anak mereka menjadi cermin perjuangan dan harapan keluarga kecil itu. Meski segala sesuatu belum sempurna, keluarga kecil ini belajar untuk menikmati setiap momen yang ada, bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Sari dan Budi tetap saling mendukung, menghadapi setiap hari dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Pagi itu, udara di kota kecil tempat Sari dan keluarganya tinggal terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan dan pepohonan, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di balik jendela rumah sederhana mereka, Sari duduk termenung memandangi halaman yang mulai dipenuhi bunga kecil yang baru tumbuh. Namun, hatinya bergolak, tidak sepenuhnya tenang, karena beban hidup yang terus menumpuk. Beberapa bulan terakhir ini benar-benar menjadi ujian terberat bagi keluarga kecil mereka. Setelah Budi kembali dari rumah sakit dengan kondisi yang membaik, mereka berusaha menjalani kehidupan baru yang penuh disiplin dan ketulusan. Namun, kenyataan terkadang tak seindah harapan. Usaha catering yang sempat bangkit kini kembali menghadapi tantangan besar. Persaingan semakin ketat, pelanggan mulai berkurang, dan kebutuhan keluarga tetap harus terpenuhi. Semua itu membuat Sari dan Budi harus berpikir lebih keras dan bekerja lebih keras. Setiap pagi, Sari bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyiapkan bahan untuk pesanan catering hari itu, dan mengatur jadwal Ardi yang kini mulai sibuk dengan sekolah dan pekerjaan paruh waktu. Sari tidak pernah mengeluh meski tubuhnya mulai terasa lelah dan pikirannya penuh dengan beban. Ia tahu, sebagai ibu dan istri, tanggung jawabnya sangat besar. Namun, di dalam hatinya, ada cinta yang tak pernah padam untuk keluarga kecilnya. Budi, meski masih dalam proses pemulihan, terus berusaha membantu. Ia mulai ikut mengantar pesanan dan membantu urusan administrasi, tapi ia juga harus menjaga kesehatan dengan disiplin. Kadang-kadang,
Ia merasa frustrasi karena tidak bisa bekerja sekuat dulu. Namun, cinta pada keluarganya membuatnya tetap kuat dan bertekad untuk bangkit. Ardi yang kini beranjak remaja mulai menunjukkan kematangan dan tanggung jawab yang luar biasa. Ia menjadi penyambung komunikasi antara orang tuanya dan pelanggan, membantu promosi lewat media sosial, serta menjaga kepercayaan pelanggan lama. Sari dan Budi merasa bangga sekaligus haru melihat anak mereka tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh dedikasi. Namun, di tengah segala upaya dan pengorbanan itu, badai baru datang menghampiri. Suatu malam yang gelap, ketika hujan deras membasahi kota, sebuah telepon masuk ke ponsel Sari. Suara dari seberang sana membawa kabar yang mengguncang hati dan pikiran mereka. Budi mengalami kecelakaan saat mengantar pesanan di tengah hujan deras. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sari dan Ardi berlari ke rumah sakit dengan rasa panik yang tak terkira. Di ruang UGD, dokter mengatakan bahwa Budi mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan operasi segera. Kabar itu seperti petir yang menyambar hati Sari. Ia merasa seolah seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Selama Budi menjalani operasi, Sari duduk di ruang tunggu dengan doa yang tak henti-hentinya mengalir dari bibirnya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi juga keyakinan bahwa suaminya harus kuat dan mereka harus melewati ujian ini bersama. Setelah beberapa jam yang menegangkan, dokter keluar dan memberi kabar bahwa operasi berjalan lancar. Budi harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang, dan mereka harus menyesuaikan segala hal di rumah dan usaha dengan kondisi baru ini. Sari kembali ke rumah dengan beban baru yang lebih berat. Kini, ia harus menjadi tulang punggung keluarga sepenuhnya. Ia harus mengurus Budi yang sedang dalam masa penyembuhan, menjaga Ardi yang mulai merasakan tekanan dari sekolah dan tanggung jawab keluarga, dan tetap menjalankan usaha catering yang harus terus berjalan agar mereka bisa bertahan secara ekonomi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjuangan yang tiada henti. Sari belajar menjadi perawat yang penuh kasih, memastikan Budi mendapatkan perawatan terbaik. Ia mengatur jadwal obat, fisioterapi, dan memastikan suaminya tidak merasa putus asa. Meski lelah, Sari selalu berusaha tersenyum dan memberikan semangat. Ardi pun mulai lebih banyak membantu. Ia mengurangi waktu bermainnya dan lebih fokus pada sekolah, serta membantu usaha keluarga. Mereka menjadi tim yang saling menguatkan, menghadapi hari demi hari dengan tekad dan harapan. Namun, tekanan hidup yang begitu besar mulai memberikan dampak pada kesehatan mental Sari. Malam-malam panjang tanpa tidur, rasa cemas yang terus-menerus, dan beban pikiran yang tak terperi mulai menggerogoti semangatnya. Ada kalanya air mata mengalir di balik pintu kamar ketika ia merasa tak sanggup lagi. Tapi, di saat-saat paling gelap itu, Sari menemukan kekuatan yang luar biasa. Ia ingat kembali janji-janji dan doa yang selama ini menguatkannya. Ia teringat pada kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan dengan penuh semangat. "Ambil saja suamiku." Gundik itu tidak tahu kalau sebenarnya suamiku miskin dan yang kaya itu aku. Kini kalimat itu bukan lagi hanya perlawanan, tapi simbol keteguhan dan keberanian untuk mempertahankan cinta dan kehormatan keluarga. Bersama Ardi, Sari mulai mencari cara agar usaha catering bisa bertahan dengan lebih efisien. Mereka mengurangi biaya yang tidak perlu, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas, dan mulai menawarkan menu baru yang lebih menarik pelanggan. Mereka juga memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal, menjalin kerjasama dengan beberapa kafe dan restoran kecil untuk memasok makanan. Lambat laun, usaha itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Pelanggan lama mulai kembali memesan, dan ada beberapa pelanggan baru yang datang karena rekomendasi. Sari merasa bangga, meski tahu perjuangan mereka belum berakhir. Sementara itu, Budi yang masih dalam proses pemulihan, berusaha untuk tetap optimis. Ia mulai belajar fisioterapi dengan tekun dan berusaha membangun kembali kekuatan tubuhnya.
Dukungan Sari dan Ardi menjadi sumber semangat yang tak tergantikan. Pada suatu sore yang cerah, ketika Budi sudah mulai bisa duduk dengan bantuan, Sari duduk di sampingnya sambil memegang tangan suaminya dengan erat. Mereka berbicara tentang masa depan dan mimpi yang belum selesai. "Kita sudah melewati banyak hal, Bu," kata Budi dengan suara lembut tapi penuh semangat. "Aku yakin, dengan kerja keras dan doa, kita bisa bangkit dan hidup lebih baik." Sari tersenyum, menatap mata suaminya yang penuh harapan. "Aku percaya, Pak. Kita akan terus bersama, melewati segala badai dan rintangan." Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh liku. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta, keteguhan hati, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Di ujung jalan yang penuh perjuangan itu, Sari dan keluarganya menemukan cahaya kecil yang menerangi masa depan mereka. Sebuah harapan yang tak pernah padam, yang terus memandu mereka untuk tetap kuat dan tidak pernah menyerah. Pagi itu, udara segar menyambut Sari saat ia membuka jendela rumah mereka yang sederhana namun penuh kenangan. Matahari mulai menampakkan sinarnya, melukis langit dengan warna jingga lembut yang membawa harapan baru. Setelah beberapa bulan penuh ujian, Sari dan keluarganya mulai merasakan harapan yang perlahan tumbuh, meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sejak Budi mengalami kecelakaan berat dan menjalani masa pemulihan yang panjang, hidup mereka berubah drastis. Kini, rumah kecil itu menjadi pusat perhatian dan perjuangan mereka. Budi yang dulu aktif dan selalu kuat, kini harus belajar menerima keterbatasan fisiknya dan perlahan beradaptasi dengan kondisi baru. Sari menjadi sosok pilar utama, menjaga keluarga tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Hari-hari Sari diisi dengan berbagai rutinitas yang melelahkan. Ia bangun lebih pagi daripada biasanya, menyiapkan sarapan untuk Budi dan Ardi, kemudian mengurus pesanan catering yang semakin menuntut perhatian. Meski begitu, Sari tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya. Ardi, yang kini beranjak remaja, juga mulai menunjukkan perubahan positif. Ia belajar untuk lebih mandiri, membantu ibunya dalam mengelola usaha catering dan mengurus ayahnya yang sedang dalam masa pemulihan. Terkadang, ia merasa lelah dengan tanggung jawab yang berat, namun cintanya pada keluarga membuatnya terus bertahan. Sari dan Budi pun mulai menyusun rencana baru untuk mengembangkan usaha catering mereka. Mereka menyadari bahwa untuk bangkit kembali, mereka harus berinovasi dan berani mengambil risiko. Sari mulai belajar tentang bisnis online, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Ia juga berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kafe dan restoran di sekitar kota. Sementara itu, Budi yang sudah mulai pulih, meski dengan keterbatasan fisik, memberikan dukungan penuh kepada Sari dan Ardi. Ia menyadari bahwa kesembuhannya bukan hanya tanggung jawabnya sendiri, tapi juga bagian dari perjuangan bersama keluarga. Ia mulai mengikuti terapi fisik secara rutin, berusaha mengembalikan kekuatan tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun, jalan untuk membangun kembali bukan tanpa hambatan. Suatu hari, saat Sari sedang menghadiri pertemuan dengan beberapa calon mitra usaha, ia mendapatkan kabar bahwa beberapa pelanggan lama mulai beralih ke pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Kabar itu membuatnya sedih dan khawatir. Ia tahu bahwa usaha mereka harus segera beradaptasi agar tidak semakin tertinggal. Dalam suasana yang penuh tekanan itu, Sari berusaha tetap tenang dan fokus. Ia mengajak Budi dan Ardi berdiskusi tentang strategi baru. Mereka sepakat untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, sekaligus memberikan promo khusus untuk menarik kembali pelanggan. Sari juga berencana mengadakan kelas memasak kecil-kecilan sebagai salah satu cara memperkenalkan produk mereka sekaligus menambah pendapatan. Usaha itu pun mulai membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan kembali,
tertarik dengan inovasi dan pelayanan yang lebih personal. Sari merasa bangga, tapi ia tahu ini baru langkah awal. Perjuangan mereka belum selesai, dan masih banyak yang harus dilakukan. Di tengah kesibukan itu, Sari juga menyempatkan waktu untuk mempererat hubungan dengan Budi dan Ardi. Ia percaya bahwa kekuatan keluarga adalah fondasi utama dalam menghadapi segala rintangan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan impian, menguatkan satu sama lain. Suatu malam, ketika keluarga itu duduk bersama di ruang tamu, Sari memandang kedua lelaki yang dicintainya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa segala perjuangan yang mereka lalui telah mengajarkan banyak hal berharga. Tentang arti kesabaran, keteguhan hati, dan cinta yang tidak pernah pudar. Budi menggenggam tangan Sari dengan lembut, matanya penuh haru. "Aku berterima kasih, Sari. Karena kamu, aku bisa tetap kuat dan terus berjuang." Sari tersenyum hangat. "Kita berjuang bersama, Budi. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita saling mendukung." Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, penuh liku dan tantangan. Tapi mereka juga yakin bahwa selama bersama, tidak ada badai yang tidak bisa mereka hadapi. Hari-hari berikutnya, usaha catering mereka semakin berkembang. Sari dan Ardi semakin mahir dalam mengelola bisnis, sementara Budi terus memperbaiki kondisi kesehatannya. Keluarga kecil itu mulai merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini mereka perjuangkan. Dalam hati Sari, ada rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang cinta dan kebersamaan. Perjalanan hidup yang penuh ujian telah mengajarkan arti sebenarnya dari sebuah keluarga dan harapan. Mentari pagi mulai menyinari bumi dengan hangatnya, membangunkan dunia dari gelap malam yang pekat. Di rumah kecil yang penuh kenangan dan perjuangan itu, Sari membuka jendela dan menghirup udara segar, merasakan sejuknya angin yang berhembus pelan menyentuh kulitnya. Rumah sederhana itu kini telah menjadi saksi bisu berbagai liku hidup yang sudah mereka lewati, dari kebahagiaan kecil hingga ujian yang menguji keteguhan hati. Sejak beberapa waktu terakhir, usaha catering yang dijalankan Sari dan Budi mulai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Namun, di balik semua itu, ada beban berat yang tidak pernah benar-benar hilang dari benak Sari. Kesehatan Budi yang belum sepenuhnya pulih dan masa lalu yang terus menghantui terkadang membuatnya terjaga hingga larut malam, bergulat antara harapan dan ketakutan. Hari itu, Sari memulai rutinitasnya seperti biasa. Memasak, mengemas pesanan, mengatur jadwal dan koordinasi dengan Ardi yang kini makin dewasa dan tangguh. Namun, ada rasa gelisah yang mengendap di hati. Ia sadar bahwa keluarga kecilnya berada di persimpangan penting, antara bertahan dan berkembang, antara menyerah dan terus berjuang. Setelah beberapa bulan berjuang membangun kembali usaha, Sari mulai menyadari bahwa untuk maju, mereka perlu lebih dari sekadar kerja keras dan doa. Mereka perlu memperbaiki hubungan dengan masa lalu dan menerima luka-luka lama agar bisa melangkah dengan lebih ringan. Sore itu, saat sedang menata dapur untuk pesanan besar, Sari menerima telepon dari seseorang yang tak asing lagi. Suara di seberang sana membawa ingatan lama yang selama ini ia coba lupakan. Nia, wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari kisah rumah tangganya, kini ingin bertemu dan bicara. Perasaan campur aduk muncul dalam hati Sari. Ada rasa marah, sedih, tapi juga ingin tahu alasan di balik panggilan itu. Setelah berpikir sejenak dan berdiskusi dengan Budi, mereka memutuskan untuk bertemu dengan Nia. Sari tahu bahwa menghadapi masa lalu adalah langkah penting untuk penyembuhan dan pembukaan lembaran baru. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil yang sederhana. Nia datang dengan wajah yang berbeda dari dulu, lebih tenang dan penuh penyesalan. Ia mengungkapkan rasa bersalahnya atas segala luka yang pernah ia timbulkan, serta keinginannya untuk memperbaiki hubungan dan memberikan kejelasan demi kebaikan semua pihak. Sari mendengarkan dengan seksama, meski hatinya masih bergetar.
ia merasa ada beban yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Dalam pembicaraan itu, mereka juga membahas tentang masa depan Ardi, bagaimana ia tumbuh tanpa beban masa lalu yang membayangi. Kembali ke rumah, Sari dan Budi merasa lega. Meskipun tidak semua masalah selesai, mereka sudah mengambil langkah besar untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak dan hati terbuka. Sari semakin yakin bahwa penyembuhan dimulai dari menerima dan memaafkan, bukan melupakan. Di hari-hari berikutnya, kehidupan kembali bergulir dengan dinamika baru. Sari semakin fokus mengembangkan usaha, memanfaatkan setiap peluang yang datang. Ia berani bermimpi lebih besar, bahkan mulai merencanakan pembukaan warung makan kecil sebagai wujud nyata dari perjuangan mereka. Budi pun semakin membaik, dengan semangat baru yang membara di dada. Ia mulai ikut aktif dalam manajemen usaha, memberikan ide dan dukungan moral. Hubungan mereka sebagai pasangan pun makin erat, karena mereka telah melewati banyak hal bersama, menjadikan cinta dan pengertian sebagai pondasi kuat. Ardi, yang kini remaja dewasa, mulai menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia merasa bangga dengan perjalanan orang tuanya dan bertekad meneruskan perjuangan keluarga dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun, perjalanan hidup tidak pernah tanpa ujian. Suatu hari, saat Sari tengah sibuk mengurus pesanan, seorang pelanggan lama datang dengan berita buruk. Ia mendengar tentang persaingan usaha catering yang semakin ketat dan beberapa pelanggan mulai berpindah haluan. Berita itu membuat Sari harus berpikir keras dan cepat mengambil keputusan strategis. Dengan tekad bulat, Sari mengumpulkan keluarga dan tim kecilnya untuk merancang langkah baru. Mereka sepakat meningkatkan kualitas, mengadopsi teknologi terbaru untuk efisiensi, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang lebih personal. Selain itu, mereka memutuskan mengadakan pelatihan memasak dan manajemen bisnis sederhana untuk tim, agar semuanya bisa lebih profesional dan siap menghadapi persaingan. Sari tahu bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan komunitas dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan. Ia mulai aktif di berbagai forum pengusaha kecil, belajar dari pengalaman orang lain, dan berbagi cerita perjuangan mereka sebagai sumber inspirasi. Malam harinya, setelah lelah beraktivitas, Sari duduk di teras rumah, memandang bintang yang mulai bertaburan di langit malam. Ia menarik napas dalam, mensyukuri segala yang telah dilewati. Di dalam hatinya, ada ketenangan yang baru, sebuah pengakuan bahwa setiap luka dan perjuangan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Cahaya bintang di langit malam seakan menjadi saksi perjalanan panjang yang telah mereka jalani. Sari tahu, perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia siap menghadapinya dengan hati terbuka dan keyakinan yang teguh. Bersama Budi dan Ardi, mereka akan terus berjalan menapaki jalan hidup yang penuh warna ini, tidak pernah menyerah, dan selalu percaya bahwa di ujung jalan akan ada cahaya yang menerangi masa depan. Udara pagi di kota kecil itu membawa kesejukan yang mengingatkan Sari akan harapan-harapan yang selalu ia pelihara dalam hati. Pagi itu, seperti biasa, Sari bangun lebih awal, membuka jendela rumah mereka yang sederhana namun hangat, dan menghirup udara segar yang menyejukkan jiwa. Meskipun perjalanan hidupnya penuh liku dan cobaan, ada kekuatan yang terus mengalir dalam dirinya, sebuah ketabahan yang telah membentuknya menjadi wanita yang tak mudah menyerah. Setelah melewati segala ujian, dari kebakaran yang menghancurkan usaha hingga kondisi Budi yang sempat terpuruk karena kecelakaan, kini keluarga kecil mereka mulai menapaki fase baru dalam kehidupan. Usaha catering yang mereka rintis bersama kini mulai berkembang lebih stabil, meski persaingan yang ketat terus menjadi tantangan setiap hari. Sari, Budi, dan Ardi berjuang bersama, saling menguatkan dan mendukung dalam menghadapi segala cobaan. Sari terus berusaha meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ia belajar memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk cateringnya lebih luas. Media sosial menjadi alat utama dalam memperkenalkan usaha mereka kepada pelanggan baru.
Dengan bantuan Ardi yang semakin mahir menggunakan teknologi, mereka berhasil menarik banyak perhatian dan memikat hati konsumen. Namun, perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, ketika sedang mempersiapkan pesanan besar, Sari mendapat kabar yang mengusik hatinya. Salah satu pemasok bahan baku utama menginformasikan bahwa harga bahan pokok akan naik drastis mulai bulan depan. Berita itu tentu membuat Sari cemas. Biaya produksi akan meningkat dan ini berarti mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar usaha tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas. Setelah berdiskusi dengan Budi dan Ardi, mereka sepakat untuk mencari solusi kreatif. Sari mulai melakukan riset pasar untuk menemukan pemasok alternatif dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, mereka juga berencana menyesuaikan menu dengan bahan-bahan yang lebih ekonomis namun tetap lezat dan sehat. Mereka belajar bahwa fleksibilitas dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis. Di tengah segala kesibukan itu, Sari juga tidak melupakan peran pentingnya sebagai ibu dan istri. Ia terus membimbing Ardi, yang kini mulai memikirkan masa depan lebih serius. Ardi berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berharap bisa membantu usaha keluarga lebih maksimal kelak. Sari merasa bangga sekaligus terharu melihat anaknya yang tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh cita-cita. Budi, meskipun masih dalam proses pemulihan fisik, selalu memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Ia menjadi sumber semangat bagi Sari dan Ardi, mengingatkan mereka untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya pada kekuatan keluarga. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Budi berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Kita sudah melewati banyak hal, dan kita akan terus melewati semuanya bersama. Cinta dan kerja keras kita adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik." Sari menyambut kata-kata suaminya dengan senyum hangat dan keyakinan yang sama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan dan peluang. Suatu hari, saat Sari tengah sibuk mengurus pesanan, datang seorang tamu tak terduga. Ia adalah seorang wanita yang dulunya dikenal sebagai sosok penting di lingkungan mereka, yang pernah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wanita itu datang dengan tawaran kolaborasi. Sebuah kesempatan emas yang bisa membawa usaha catering Sari ke tingkat yang lebih tinggi. Tawaran itu membuat hati Sari berdebar, karena ini adalah langkah besar yang selama ini diimpikan. Namun, di balik tawaran itu, ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang. Sari bersama Budi dan Ardi berdiskusi panjang lebar. Mereka harus memastikan bahwa keputusan ini akan membawa kebaikan bagi seluruh keluarga, dan tidak mengorbankan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang teguh. Setelah melewati proses negosiasi dan penyesuaian, akhirnya mereka sepakat untuk melangkah maju dengan kolaborasi tersebut. Usaha catering mereka pun mulai berkembang pesat. Pesanan meningkat, reputasi semakin baik, dan kepercayaan pelanggan terus bertambah. Ini adalah buah dari kerja keras, kesabaran, dan ketabahan yang telah mereka tanam selama bertahun-tahun. Di tengah kesibukan usaha, Sari selalu menyempatkan diri untuk keluarga. Ia percaya bahwa tanpa keluarga yang kuat, semua pencapaian duniawi akan terasa hampa. Malam-malam mereka diisi dengan cerita, tawa, dan doa bersama, mempererat ikatan yang semakin kokoh. Namun, hidup tidak pernah berhenti memberi ujian. Ketika usaha mulai menanjak, datang sebuah badai lain yang mengguncang. Beberapa pesaing tidak senang dengan kesuksesan mereka dan mulai menyebarkan rumor negatif untuk menjatuhkan usaha catering mereka. Rumor itu menyebabkan beberapa pelanggan ragu dan mengurangi pesanan. Ini adalah ujian baru bagi Sari dan keluarganya. Sari merasa terpukul, namun ia tidak mau larut dalam kesedihan. Dengan kepala dingin, ia mengumpulkan tim dan keluarga untuk merumuskan strategi menghadapi krisis ini. Mereka memutuskan untuk fokus pada kualitas dan pelayanan, serta membuka komunikasi langsung dengan pelanggan untuk menjelaskan situasi sebenarnya.
Mereka juga mengadakan event kecil-kecilan sebagai bentuk transparansi dan apresiasi kepada pelanggan setia. Perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Pelanggan lama kembali percaya dan bahkan membawa pelanggan baru. Usaha catering mereka kembali bangkit dengan lebih kuat. Pengalaman ini mengajarkan Sari dan keluarganya arti penting kejujuran, kerja keras, dan sikap pantang menyerah. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, Sari duduk bersama Budi dan Ardi di teras rumah. Mereka menatap langit yang bertaburan bintang, merasakan kedamaian dan kebahagiaan sederhana yang kini mereka miliki. Sari menarik napas dalam dan berkata, "Kita sudah melewati begitu banyak hal, tapi kita tetap bersama. Aku yakin, selama kita saling mendukung dan percaya, tidak ada yang tidak mungkin." Budi dan Ardi tersenyum, mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, namun dengan ketabahan dan cinta, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh harapan. Pagi itu datang dengan semburat jingga yang hangat, membangunkan kota kecil yang menjadi saksi perjuangan Sari dan keluarganya selama ini. Rumah sederhana mereka tampak tenang, meski di dalamnya berdenyut semangat dan harapan yang tak pernah padam. Setelah segala badai yang menghantam, kini ada secercah cahaya yang mulai menerangi jalan hidup mereka. Sari membuka tirai jendela dan menatap langit pagi yang cerah. Hatinya penuh dengan rasa syukur sekaligus kewaspadaan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak pernah mudah dan akan selalu ada tantangan yang mengintai. Namun, rasa percaya diri yang tumbuh dari pengalaman dan kerja keras membuatnya yakin bisa melewati semuanya. Sejak kolaborasi usaha catering dengan mitra baru berjalan lancar, hidup mereka mulai mengalami perubahan positif yang cukup signifikan. Pesanan datang bertubi-tubi, dan usaha mereka semakin dikenal di luar kota. Sari, Budi, dan Ardi bekerja keras mengelola bisnis, menjaga kualitas, serta memastikan kepuasan pelanggan. Namun, di balik kemajuan itu, ada tekanan baru yang mulai terasa. Sari menyadari bahwa untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, mereka harus bisa mengelola waktu dan energi dengan lebih baik. Kesibukan yang semakin meningkat membuatnya terkadang merasa terpecah antara tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan pengusaha. Suatu hari, saat Sari tengah mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara penting, ia merasakan sakit yang tak biasa di dadanya. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi hingga membuatnya sulit bernafas dengan lega. Budi yang melihat keadaan Sari langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter mendiagnosis Sari mengalami serangan jantung ringan yang disebabkan oleh stres berkepanjangan dan tekanan fisik yang terlalu berat. Kabar itu seperti petir di siang bolong bagi keluarga kecil itu. Sari merasa dunia seolah berhenti sejenak. Semua rencana dan aktivitas yang sedang berjalan harus ia hentikan untuk sementara demi pemulihan. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu memaksakan diri tanpa memperhatikan tanda-tanda tubuhnya yang sudah lelah dan membutuhkan istirahat. Masa-masa pemulihan Sari menjadi momen refleksi dan pembelajaran penting. Ia mulai lebih banyak memikirkan keseimbangan hidup, belajar untuk delegasi pekerjaan, dan menerima bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Budi dan Ardi pun semakin mengambil peran aktif dalam menjalankan usaha dan mengurus rumah tangga. Dalam masa sulit itu, Sari merasakan cinta dan dukungan dari keluarganya lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menjadi sumber kekuatan yang membantunya bangkit dan berjuang kembali. Ia pun bertekad untuk menjaga kesehatan dan keluarganya dengan lebih baik, memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal kesuksesan materi, tapi juga kesejahteraan fisik dan emosional. Hari-hari setelah diagnosis itu menjadi babak baru yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran. Sari yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tangguh, kini harus merelakan sebagian besar tanggung jawab usahanya untuk sementara waktu. Meski berat,
Ia tahu bahwa kesehatan adalah modal utama yang tak boleh diabaikan. Suami dan anaknya menjadi penyemangat sekaligus penjaga utama selama masa pemulihan ini. Di rumah, Budi berusaha mengatur segala sesuatunya dengan penuh perhatian. Ia belajar memasak, mengelola pesanan catering, dan memastikan semuanya berjalan lancar walau tanpa kehadiran Sari yang biasanya sangat aktif. Ardi juga semakin dewasa, mengambil peran yang lebih besar di usaha keluarga dan belajar mengatur waktu antara sekolah dan kerja. Selama masa pemulihan, Sari belajar banyak tentang arti keseimbangan hidup. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, memaksakan diri tanpa henti demi mengejar mimpi dan tanggung jawab. Namun kini, ia memahami bahwa menjaga tubuh dan pikiran sama pentingnya dengan menjaga usaha dan keluarga. Sari pun mulai menerapkan pola hidup baru, mengatur waktu istirahat dengan disiplin, berolahraga ringan secara rutin, dan menjaga pola makan sehat yang sebelumnya sering terabaikan. Ia juga mulai membuka diri untuk menerima bantuan dari orang-orang terdekat dan belajar mempercayakan sebagian tugas kepada tim usahanya. Budi dan Ardi, yang sejak awal selalu mendukung, juga merasakan perubahan positif dari sikap Sari yang kini lebih bijaksana dan penuh perhatian pada kesehatannya. Mereka berdua pun semakin dekat dan kuat sebagai keluarga, saling menguatkan dan menghadapi hari demi hari dengan penuh semangat. Sementara itu, usaha catering yang sempat terguncang karena absennya Sari perlahan kembali stabil. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan tim kerja, mereka mampu melewati masa sulit tanpa kehilangan pelanggan dan reputasi. Bahkan, ada beberapa pelanggan baru yang datang berkat kualitas dan ketulusan pelayanan mereka. Di tengah perjuangan dan perubahan itu, Sari juga mulai memperhatikan pentingnya pengembangan diri secara mental dan spiritual. Ia rutin mengikuti kelompok pengajian dan motivasi, serta menghabiskan waktu untuk meditasi dan refleksi diri. Semua itu membantu menyeimbangkan pikiran dan memberikan kekuatan baru untuk terus berjuang. Kehidupan mereka pun semakin harmonis. Di sela-sela kesibukan dan tantangan, Sari, Budi, dan Ardi selalu menyempatkan waktu untuk bersama, berbagi cerita, tawa, dan doa. Mereka sadar bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki, lebih dari sekadar materi atau kesuksesan. Pada suatu malam yang tenang, di teras rumah yang diterangi cahaya rembulan, Sari duduk bersama Budi dan Ardi. Mereka membicarakan masa depan dengan penuh harapan. Sari menatap kedua lelaki di hadapannya dengan mata yang berkilat penuh keyakinan. "Kita sudah melewati begitu banyak hal," katanya lembut, "dan aku yakin, selama kita bersama dan saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun yang datang." Budi menggenggam tangan Sari dengan erat. "Kamu adalah kekuatanku, Sari. Kita akan terus berjalan bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Ardi tersenyum penuh semangat. "Aku ingin terus belajar dan membantu keluarga kita. Aku percaya, masa depan kita akan cerah." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, ketiganya merasakan kedamaian dan kebahagiaan sederhana yang selama ini mereka perjuangkan. Mereka tahu bahwa hidup memang penuh liku, tapi selama cinta dan keteguhan hati ada di sana, tidak ada yang mustahil. Episode 14 ini menjadi pengingat bagi Sari dan keluarganya bahwa setiap cobaan adalah guru terbaik, dan setiap luka adalah pelajaran berharga untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Mereka melangkah maju dengan hati penuh rasa syukur, menatap masa depan yang penuh harapan dan cahaya. Matahari pagi menembus jendela kamar, menyinari ruangan sederhana yang menjadi saksi perjalanan panjang Sari dan keluarganya. Suasana rumah terasa hangat, penuh dengan aroma kopi dan sarapan yang baru saja disiapkan oleh tangan-tangan penuh kasih. Namun, di balik kehangatan itu, tersimpan sebuah rasa haru dan harapan yang membuncah di hati setiap anggota keluarga. Perjalanan hidup Sari tidak pernah mudah. Dari awal pernikahan yang sederhana, ujian demi ujian datang silih berganti. Mulai dari pergolakan batin akibat perselingkuhan dan stigma sosial,
hingga cobaan fisik dan mental yang nyaris menghancurkan mereka. Namun, dengan keteguhan hati, kerja keras, dan cinta yang tulus, Sari, Budi, dan Ardi berhasil melewati semuanya. Hari ini adalah hari yang istimewa, bukan hanya karena keluarga mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-15, tapi juga karena hari itu menjadi tonggak awal sebuah babak baru yang penuh harapan dan mimpi yang mulai terwujud. Beberapa tahun terakhir telah mengajarkan banyak hal kepada Sari. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada kebersamaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Semua luka dan penderitaan yang mereka alami kini berubah menjadi kekuatan yang memupuk semangat untuk terus maju. Usaha catering yang dulu sempat terpuruk kini telah berkembang menjadi sebuah bisnis keluarga yang sukses, dikenal luas dan dihargai oleh banyak pelanggan. Keuletan Sari dan keluarganya membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi, membuka peluang baru yang selama ini hanya mereka impikan. Namun, kesuksesan bukanlah akhir dari segalanya. Sari menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan hidup dan kemampuan untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga, mengajarkan Ardi nilai-nilai kehidupan, dan terus membina hubungan yang harmonis dengan suami tercinta. Di pagi yang cerah itu, Sari memandangi suaminya, Budi, yang tengah sibuk membantu Ardi menyiapkan dekorasi untuk acara ulang tahun pernikahan mereka. Mereka tertawa bersama, mengingat masa-masa sulit yang telah berlalu, dan mensyukuri setiap detik kebersamaan yang diberikan Tuhan. Saat acara dimulai, keluarga dan sahabat berkumpul dalam kebahagiaan yang tulus. Suasana penuh kehangatan dan cinta, menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang yang mereka lalui bukanlah sia-sia. Di tengah tawa dan air mata haru, Sari berbagi pesan kepada semua yang hadir. Perjalanan hidup kami penuh dengan ujian, tapi kami percaya bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang menguatkan. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan dan cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kata-kata itu menggema di hati semua yang hadir, menginspirasi dan menguatkan. Sari membuktikan bahwa cinta dan keteguhan hati mampu mengubah duka menjadi kebahagiaan, dan keterpurukan menjadi titik tolak untuk meraih impian. Malam pun tiba, dan di bawah langit berbintang, Sari, Budi, dan Ardi duduk bersama di teras rumah. Mereka menatap bintang-bintang yang berkelip, merasakan kedamaian yang dalam. Sari mengucapkan doa syukur atas segala berkah dan kekuatan yang diberikan selama ini. Ini bukan akhir dari perjalanan kita, ucapnya lembut. Ini adalah awal dari babak baru, babak penuh harapan, cinta, dan kebahagiaan. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi apapun yang datang, karena kita satu keluarga yang tak terpisahkan. Budi menggenggam tangan Sari dengan penuh cinta dan keyakinan. Ardi tersenyum, siap melangkah ke masa depan yang cerah bersama orang-orang yang dicintainya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, tentang bagaimana keteguhan hati, cinta tanpa syarat, dan kerja keras mampu membawa perubahan besar dalam hidup. Mereka membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama ada harapan dan tekad untuk bangkit. Dengan langkah pasti dan hati yang penuh cinta, Sari dan keluarganya melangkah maju, siap menghadapi dunia dengan semangat baru, menerangi jalan dengan cahaya kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Setiap perjalanan hidup pasti penuh liku dan tantangan, seperti yang dialami Sari dan keluarganya. Namun ingatlah, bahwa keteguhan hati, kejujuran, dan cinta tanpa syarat adalah kunci utama untuk melewati masa sulit. Jangan takut untuk memulai kembali, belajar dari luka, dan terus berjuang dengan penuh harapan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati lahir dari keberanian kita untuk bertahan dan mempercayai proses kehidupan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi semangat untuk terus melangkah maju, apapun rintangannya. Salam hangat dari saya. Tetap jaga keluarga dan cintai hidup dengan sepenuh hati.
Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya.